Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan dari UIN Wali Songo Semarang. Kegiatan pada hari ini tanggal 13 Januari 2023 kami akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam materi PAI ya, untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita di semester genap ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Allah agar diberi kelancaran dalam melanjutkan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terus selanjutnya untuk hari ini bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kabarnya baik semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Semangat. Nah, alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Kita lanjutkan dengan tadarus. Kita baca surat Luqman ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Terus selanjutnya saya presensi dulu untuk kehadiran kelas 12 akuntansi. Devita Ratnasari, Hadir, Pak. Emi Hadir, Pak. Jawharatul Maudah, Dani Saputra, Hadir, Pak. Nur Deni Ahyawati, Hadir, Pak. Sekar Dewi Lestari, Larasati ya, Hadir, Pak. Wibawati Anggita Putri, Hadir, Pak. Ida Araina, Hadir, Pak. Putri Naila Zuliati. Hadir, Pak. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir dan lengkap ya, tidak ada yang absen. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab yang sudah kita awali di pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sudah memulai bab ini, yaitu tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Di awal kemarin kita sudah mempelajari bacaan surat Luqman ayat 13 dan 14, sekaligus kita mempelajari hukum bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Coba kita lihat di
ayat, kita lihat hukum bacaan dari surat Luqman ayat 13-14. Di situ yang pertama wa in qala. Ada bacaan apa? Qala. Kemudian libnihi. Ya. Terus kita lanjut ke la dzulmun azim. Dzulmun azim. Yang dzulmun azim, munnya ilham alfi ya, karena ada tanwin bertemu. Kemudian azim bacaan semat alif disukun karena matof ini bertemu huruf itu dibaca. Panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Kemudian ada lagi al insana, awasoinal insana. Al insana, alnya al ya. Kemudian sanya atau ini. Kalau insan nun sukun bertemu sinnya itfa ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kita melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah menentukan hukum bacaan dari surat Luqman 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang kita akan pelajari pada hari ini adalah menemukan keterkaitan antara contoh perilaku kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang akan kita pelajari dari surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Cakupan materinya terkait dengan ini adalah nanti kita mempelajari isi kandungan surat Luqman ayat 13-14 dan juga isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Untuk mengawali kegiatan belajar, kita bagi ke dalam kelompok belajar ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Ini 1, 2, 12 ya. Ada 12 siswa. Jadi nanti kita bagi menjadi 4, masing-masing kelompok 3 orang. Untuk kelompok 1 ini ya. 1, 2, 3. Jadi kelompok 1. Kemudian itu menjadi 4 kelompok dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan di kelompok masing-masing? Ini nanti setiap kelompok saya kasih lembar kerja untuk nanti dijadikan sebagai pengerjaan tugas-tugasnya ya. Yang pertama ditulis di atas nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang menjadi tugasnya adalah kalian tiap-tiap kelompok mengidentifikasi makna, isi kandungan serta manfaat ya. Makna, isi kandungan dan manfaat tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nanti setelah itu kalian diskusikan di masing-masing kelompok, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Kalian diskusikan, kemudian tentukan apa yang akan kalian tulis, dirangkum, bisa dibuat bagan ataupun dirangkum biasa hanya poin-poinnya saja, ataupun dibuat bagan ataupun mind map boleh. Sudah jelas terkait dengan tugas yang dilakukan? Oke, silakan bisa berkelompok ya. Sebelum kalian membuat rangkuman-rangkuman itu, kalian bisa merangkum dari video yang akan saya tampilkan, kemudian ditambah dari referensi lain
misalnya buku paket ataupun modul yang kalian miliki. Ya, untuk itu mari kita saksikan dulu video pembelajaran kita. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, dan tak seorang pun mampu menghitungnya meskipun menggunakan alat hitung terjadi. Ada banyak karunia yang diberikan oleh Allah untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Kita bisa perhatikan dua contoh berikut. Pertama, pada umumnya ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan, ada sehat dan ada sakit. Yang kedua, semua anak terlahir dari seorang ibu, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian lupa kepada jasa dan pengorbanan sang ibu. Banyak kasus penghinaan, penganiayaan, dan penistaan terhadap orang tua, terutama ibu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Mari kita perhatikan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni alhamdulillah. Adapun bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah, serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Sudah siap untuk mengerjakan tugasnya? Sudah ya? Kita kasih waktu 40 menit untuk menjalankan tugasnya.
Oke, untuk tugasnya sudah cukup atau belum? Sudah selesai ya? Waktunya juga sudah selesai. Kita cukupkan diskusi kelompoknya. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan dari hasil diskusi di masing-masing kelompok dengan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang makna bersyukur, kandungan surat Al-Baqarah, dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, makna bersyukur. Bersyukur adalah sebuah ungkapan rasa atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dilakukan dengan cara mengucap atau mengingat asma Allah dalam hati. Yang kedua, kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, tidak menyembah selain Allah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada kaum duafa, bertutur kata yang baik, menjaga hubungan dengan Allah dan dengan sesama secara berimbang. Manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima sebagaimana janjinya dalam firman-Nya yang terdapat di Quran surat Ibrahim ayat 7. Ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Tolong jelaskan syukur dengan hati. Maksud bersyukur dengan hati adalah bersyukur dengan sikap tunduk dan merasa tenang. Ada yang mau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 3 terkait dengan apa yang dimaksud ketika kita bersyukur dengan hati, itu maksudnya apa? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makna kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah, isi kandungan surat Luqman ayat 13-14, dan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, makna kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, isi kandungan surat Luqman ayat 13-14, yaitu saling menasihati, perintah untuk menyembah Allah dan jangan memperlukannya dengan sesuatu pun. Diperintah kepada manusia untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Perintah untuk bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Jelaskan jasa-jasa ibu yang termuat dalam Quran surat Luqman ayat 14. Jasa-jasa ibu yang termuat dalam Quran surat Luqman ayat 14 yaitu mengandung selama 9 bulan, melahirkan anaknya dengan rasa sakit yang teramat sangat, menyusuinya 2 tahun, mengasuh dan mendidik. Sesuai dengan surat Luqman ayat 14, dijawab di antara jasa-jasa ibu di situ ibu itu mengandung selama kurang lebih 9 bulan. Ada hamalat umuhu ya. Ibunya telah mengandungnya, bahkan dalam hati dalam keadaan. Dan kemudian ada wafisoluhu fi amai dan menyambitnya dalam 2 tahun. Ada yang silakan diakhiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang makna isi kandungan surat Luqman
kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Pengertian kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi ini untuk beribadah kepadanya yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat 56. Pengertian kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengungkapkan bahwa syukur dibagi menjadi 3. 1. Syukur dengan hati adalah dengan sikap tunduk dan merasa tenang. 2. Syukur dengan lisan adalah dengan memuji dan mengakui. 3. Syukur dengan anggota badan adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang mendengarkan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa alasan diwajibkannya beribadah dan bersyukur kepada Allah? Alasannya karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, karena merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 172. Alasan bersyukur kepada Allah adalah bersyukur untuk segala nikmat karena semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari Bapak 3, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang makna beribadah dan bersyukur kepada Allah, isi kandungan tentang surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta manfaat tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Adapun poin yang ketiga tentang manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, menemukan ketenangan batin dan hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terhindar dari siksaan api neraka karena telah menjadi hamba yang selalu bersyukur atas karunia Allah. Ada yang ditanyakan? Saya dari Bapak 3 ingin bertanya, apa tujuan diciptakannya manusia? Tujuan diciptakannya manusia dapat dilihat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang memiliki arti untuk menyembah Allah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dari mulai penjelasan tugas sampai dengan pengerjaan tugasnya. Kali ini kita refleksikan ya, atau kita simpulkan beberapa pembahasan kita pada hari ini ya. Dari masing-masing kelompok tadi sudah membuat rangkuman terkait dengan makna kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah, kemudian isi kandungan dari surat Luqman ayat 13-14 maupun surat Al-Baqarah ayat 83 serta manfaat atau hikmah kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Kemudian terkait dengan bersyukur, mengapa kita diwajibkan untuk bersyukur? Itu karena sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat, anugerah ataupun rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kita sampai kapanpun tidak pernah bisa menghitung nikmat itu. Ya. Jadi keterkaitan antara ibadah dan syukur adalah ketika Allah sudah memberikan apa yang kita miliki di dunia ini, ya baik itu berupa kesehatan, berupa kesempatan untuk belajar, ya bersekolah, ataupun rezeki berupa materi, berupa uang dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara bersyukurnya? Jadi ada 3
tiga cara. Yang pertama apa? Syukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Maksudnya tadi sudah ditanyakan, apa sih maksud bersyukur dengan hati itu? Ya, kita meyakini atau menanamkan di dalam hati kita bahwa segala apa yang kita miliki itu bersumber dari Allah. Kita yakin itu adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat hamdalah, apa? Alhamdulillah. Kemudian di surat yang ke-14 ada kandungan yang kita bisa ambil poinnya adalah perintah berbuat baik kepada kedua orang. Kemudian perintah bersyukur kepada Allah. Perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian manfaat diwajibkannya beribadah dan bersyukur kepada Allah apa? Mendapatkan keberkahan. Jadi kita dalam menjalankan ibadah menjadi ikhlas, ya, karena kita sadar akan kewajiban kita, sehingga kita menjalankan ibadah itu menjadi ringan, tidak terpaksa. Oke, itu cukup pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang terakhir, kita akan mengambil nilai dari pemahaman kita terkait dengan perintah beribadah dan bersyukur kepada Allah. Kalian bisa buka soalnya di lembar kerja Google Form, ya. Kalian bisa klik atau ketikkan alamat ini s.id/Syarif_PAI. Bisa menggunakan handphone kalian ataupun menggunakan komputer yang ada di depan kalian. Kemudian klik yang bagian terakhir, lembar kerja peserta didik. Oke? Ya, terima kasih atas segala partisipasinya dan semangatnya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, sampai menjelang siang ini. Alhamdulillah kita sudah lalui semuanya dari awal sampai akhir. Kita sudah melakukan diskusi, kemudian merefleksikan apa yang telah kita diskusikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan semuanya bersemangat. Mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari masing-masing kelompok sudah baik dalam membuat rangkuman, mempresentasikan, kemudian bertanya, menjawab pertanyaan. Ya, dari kelompok yang paling aktif pada siang hari ini kelompok mana kira-kira? Yang paling banyak bertanya tadi kelompok 3. Ada 3 pertanyaan. Kita kasih apresiasi kepada kelompok 3 karena aktif dalam bertanya. Yang lainnya tolong nanti ditingkatkan lagi. Kalau ada unek-unek di hati disampaikan saja, ya. Jangan direnungkan sendiri. Kalau mau ditanyakan pada yang sedang presentasi, nggak apa-apa. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masih dalam bab ini, yaitu kita nanti terkait dengan kemampuan dalam menghafalkan surat
Luqman ayat 13 dan 14 serta Al-Baqarah 83. Jadi di pertemuan yang akan datang kita menggali terkait dengan bacaan dan hafalan surat Luqman dan surat Al-Baqarah yang sudah kita pelajari di hari ini serta mendemonstrasikan hafalannya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini ya. Kita dari pagi sampai menjelang siang ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam